Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di acara kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapora. Ya, Korwil Sikapura di setiap hari Senin malam jam 20 sampai jam 21 ya. Saya Holly Peter sebagai host, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara KOMR yang ke-54 ya kalau nggak salah ini, karena ke-50 berapa nih, banyak sekali nih ya, karena udah nggak terhitung juga ini ya, saking seringnya kita mengikuti kajian tiap hari Senin ya. Terima kasih yang telah hadir di sini. Ada Bapak Ade Suryadi, Bunda Haji Yuyu, Bunda Yuli dari Cikarang. Nah, alangkah baiknya boleh diketik nama dan tempatnya ya, rumahnya dari mana, nih kota asalnya. Ada Bunda Linda, ada Bunda Inom, ada Pak Basuki, ada Bu Koni, Bu Iis, Bu Dian juga ya. Ini yang telah hadir, terima kasih. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di Zoom ini untuk menata kami semua. Semoga ilmu yang didapatkan malam ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat untuk keluarga dan untuk kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah yang tidak bisa kita ungkapkan ya, terima kasihnya, bersyukurnya kita malam ini bisa berkumpul di sini, serta tidak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Malam ini kita akan membahas sebuah topik ya, topik atau tema tentang law of projection. Di sini mungkin sudah banyak yang telah belajar baik melalui seminar hybrid Magnet Rezeki ataupun yang telah belajar materi tersebut dari Telegram, YouTube dan lain-lain. Nah, kita akan mengulang kembali ya materi tersebut yang akan disampaikan oleh Bunda Oti. Tapi sebelumnya karena jam malam itu jam ngantuk gitu ya. Sebelumnya alangkah baiknya kita olahraga dulu nih ya, olahraga senam otak gitu ya, senam sehat gitu ya. Coba boleh di on kamera kalau bisa ya, biar terlihat semangatnya yang malam ini belajar ilmu magnet rezeki. Boleh. Ya, oke, udah ready belum? Kalau udah ready, ketik di kolom chat. Saya sudah siap menerima ilmu MR. Siap. Yuk, kalau udah siap kita olahraga dulu. Olahraga, olah rasa, olah sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Oke, siap. Tangannya di kepala. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali.
nggak He tidur nih nanti moves malam. like the black Superman and Uppercut. calls to the other guy, I'm Ollie. Catch me if you can. Ini seru banget nih kalau offline ya He ketemu. says I'm the greatest the Siap, world's ever bentar seen, lagi the heavyweight champion Sabtu who came back again. My offline nih face bisa is so pretty, langsung you don't olahraga. see a scar, which proves I'm Muhammad the Ali. king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy, I'm Ollie. Catch me if you can. Nah, karena Taking it easy, tadi lovely, the moment, mate. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch. And he's down and out. However many times you look at that, it's the clearest punch you can see. Almost down on the no phantom punch. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy, I'm Ollie. Catch me if you can. I'm Ollie. Catch me if you can. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semangat semuanya. Alhamdulillah, langsung saja tanpa menunggu lama ya. Kita saking bersemangatnya untuk menimba ilmu malam ini. Langsung kita panggilkan Bunda Oti. Beliau adalah guru saya, pengamal ilmu magnet rezeki juga sama seperti saya. Alumni TFT semua ya. Kita juga sama-sama belajar di sini. Langsung kita panggilkan Bunda Oti. Nama panjangnya adalah Bunda Sri ya. Ini beliau adalah guru bahasa Inggris nih ya. Salah satu guru saya nih ya, yang belum jadi-jadi nih belajar online belajarnya sama beliau. Silahkan Bunda Oti, saya persilahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Saya bisa dikasih kesempatan untuk sharing pengalaman ya. Oke, karena saya tahu insya Allah semua yang ada di sini adalah para pengamal ilmu magnet rezeki. Jadi sudah tahu apa itu jurus-jurus di magnet rezeki ya. Jadi apa ya, kita share-share aja pengalaman ya yang sudah saya alami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mendukung ya. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarih sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oke. Ya. Di sini semua sudah ini ya, sudah kenal magnet rezeki dan sudah apa namanya? Mempraktekkan setiap hari? Insya Allah. Alhamdulillah. Coba itu apa? Raise hands yang sudah atau raise hand yang belum apa? Yang belum mengenal ilmu magnet rezeki boleh tolong raise hand supaya saya bisa tahu. Jadi enak nanti kalau kita ini cerita-cerita. Semua sudah ya? Oke, tidak ada yang raise hand ya. Berarti semua sudah menjadi pengamal magnet rezeki ya.
Ya, selamat datang kepada semua teman-teman. Ini ada apa ya, senior-senior saya nih ikut di sini. Terima kasih banyak ya, Pak Tri. Kemudian banyaklah di sini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu ya. Terima kasih banyak teman-teman semua ya, dan juga semua yang sudah hadir di sini memberikan waktunya. Oke, baik. Oke, iya, teman-teman, izinkan saya share ya. Oke, di sini Teh Teh Holi boleh apa namanya share materinya, Teh Holi. Nah, ya, ini judul yang akan kita bahas bersama itu adalah Law of Projection ya. Law of Projection, hukum proyeksi ya, hukum proyeksi. Nah, hari ini kita bahasnya singkat aja ya. Review sebetulnya ya. Review. Nah, itu Law of Projection itu apa sih gitu ya. Itu hubungannya dengan kekuatan pikiran. Nah, kita sebagai hamba Allah itu kan kita dikasih pikiran, dikasih perasaan ya sama Allah, oke, dan dikasih juga kekuatan punya niat gitu ya, berniat gitu. Nah, ya alhamdulillah kita dibekali oleh Allah untuk bisa hidup eh, seperti hidup di surga sebelum surga sesungguhnya. Itu salah satunya adalah kekuatan pikiran. Oke, kenapa sih kekuatan pikiran itu penting gitu ya? Nah, ini karena ada penelitian, ternyata orang-orang sukses itu, mereka itu bisa menguasai pikiran mereka. Oke. Nah, bagaimana sih menguasai pikiran itu? Kalau kita mau bahas secara detail, mungkin bisa berhari-hari ya kita bicaranya ya. Tapi kalau di Magnet Rezeki, kita ini paling penting adalah praktekkan. Teorinya nggak usah banyak-banyak, tapi banyakkanlah mempraktekkannya. Oke, ya kan? Ustadz kan selalu bilang begitu, praktekkan. Ya, jadi ya kita ikut aja apa kata Pak Nas ya. Yuk kita praktekkan apa itu kekuatan pikiran kita ya. Oke, Teh Holi boleh next. Nah, gimana sih caranya gitu ya kita eh, melatih pikiran kita supaya tambah lama tambah kuat ya. Kalau keyakinan kan di hati ya. Nah, kalau pikiran itu ya di sini. Jadi bagaimana berlatihnya gitu kan supaya eh, kita juga bisa seperti eh, orang-orang yang memiliki kekayaan-kekayaan ya di dunia ya. Tapi kita ada plusnya. Kita plusnya adalah kita dengan mempraktekkan ilmu magnet rezeki ini bukan hanya mendapatkan eh, kekayaan dunia ya, tetapi juga insya Allah kita juga mendapatkan kekayaan untuk batin kita ya, untuk pikiran kita supaya selalu tenang ya. Kan kalau kita tenang maka rezeki pun datang gitu. Nah, ini harus dilatih ya. Kayaknya tuh mudah memang ya. Oh, kita harus berlatih untuk menguatkan pikiran kita. Semakin lama supaya semakin lebih kuat pikirannya gitu ya. Nah, coba praktekkan teman-teman ya. Jadi caranya bagaimana? Nah, dalam kehidupan itu
kan kita ada ups and down ya, ada bahagia, ada tidak bahagia, kurang bahagia gitu, ada persoalan dan sebagainya. Nah, itu latih aja untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, ya. Karena apa? Ya kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi, termasuk kita nih sekarang ada di Zoom sama-sama belajar gitu ya. Itu juga karena kehendak Allah, ya. Jadi semua yang datang dari Allah itu baik, ya. Jadi itu harus kita yakini seyakin-yakinnya. Jadi apapun yang terjadi, baik terus, baik sangka terus, ya. Ya, kita kan pernah ya teman-teman ya lihat yang beberapa video ya, misalkan ada seorang anak muda sedang berdiri di pinggir jalan, tahu-tahu dia digigitin semut. Akhirnya dia pindah tempat. Nggak lama, hitungan detik itu ada mobil yang nabrak nggak terkendali dan menabrak sampai di tempat laki-laki muda itu tadi berdiri. Nah, itu kan menunjukkan kepada kita, Allah menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, sesuatu yang tidak kita sukai, tetap aja bersyukur. Kalau Allah tidak kirim semut-semut untuk menggigit dia, ya dia tetap di situ dan akhirnya bisa terjadi sesuatu yang tidak baik sama diri dia. Nah, jadi seperti itu. Atau ada juga video ya di mana seorang nenek tua pakai tongkat sedang duduk, tiba-tiba tongkatnya jatuh begitu. Lalu dia minta tolong anak muda untuk mengambilkan tongkatnya, tapi si anak muda itu asik aja kok nggak salah makan es krim ya. Akhirnya si nenek itu berdiri pelan-pelan dan mengambil tongkatnya. Nah, tiba-tiba ada gondola ya, tempat alat yang untuk orang naik membersihkan kaca gitu kan, di gedung tinggi itu jatuh tepat di kursi nenek tadi duduk gitu. Nah, itu kan sebetulnya kejadian yang tidak mengenakan, itu tongkat jatuh itu adalah cara Allah untuk membantu si nenek itu untuk berdiri, mengambil tongkatnya sendiri dan akhirnya beliau selamat. Nah, jadi itu ya teman-teman dari dua video itu tadi ya kita latih aja. Nggak nyaman, memang nggak nyaman. Di awal tuh nggak nyaman. Saya juga secara pribadi gemeteran ketika harus selalu berbaik sangka kepada Allah gitu kan. Tapi dengan perjuangan lama-lama terbiasa untuk selalu berpikiran positif, berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Nah, kalau kita bicara pikiran positif ya, itu sama dengan tanah yang subur ya. Jadi ketika kita punya tanah subur, lalu kita punya benih, ibaratnya benih itu adalah eh, keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita, gitu ya, doa-doa kita, itu eh, menjadi terjadi, gitu, ya. Apa yang kita pikirkan itu kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, terlatih untuk selalu berprasangka baik, maka ibaratnya kita jadi lahan yang subur, tanah yang subur. Jadi kalau tanah, kalau lahan yang subur itu kan apapun yang ditanam itu tumbuh, gitu ya. Sama, kita juga begitu. Kalau kita mau keinginan-keinginan kita tercapai, gitu ya, ya jadikan saja pikiran kita itu selalu positif, berbaik sangka terus sama Allah. Sehingga apa? Kita akan tenang selalu, ya. Dan ketika tenang itulah
rezeki datang. Ya, istilahnya duduk diam, rezeki datang. Ya, dulu saya nggak paham ketika Pak Nas itu berulang-ulang itu bicara tentang duduk diam rezeki datang, itu dulu saya tidak paham. Tapi suatu hari akhirnya Allah pahamkan saya tentang duduk diam rezeki datang itu. Setelah saya pikir-pikir gitu ya, flashback, oh ternyata memang kita itu tidak perlu mikir gitu loh, terlalu banyak mikir. Lakukan saja apa yang sudah kita ketahui, kita pelajari di ilmu magnet rezeki. Seperti pikiran positif, ya sudah kita believe bahwa dengan selalu berpikiran positif itu Allah akan selalu menolong kita, ya. Nah, keajaiban itu kan adalah pertolongan Allah, ya kan teman-teman? Nah, jadi ya undanglah selalu dengan pikiran yang positif begitu. Jadi pengalaman-pengalaman atau persoalan-persoalan yang mendatangi kita itu sebenarnya adalah cara Allah untuk menolong kita, melatih kita untuk selalu percaya kepadanya, selalu berpikiran positif kepadanya. Gitu. Ya, ya apalagi coba kalau bukan karena Allah. Semua kan terjadi karena Allah gitu kan. Ya sudah, kita taat dan patuh gitu. Salah satunya ini tadi berpikiran positif ya. Tidak mudah memang ya. Tapi kalau kita selalu sadar ya, selalu sadar bahwa oh ya, saya harus berpikiran positif. Oh ya, Allah itu Maha Baik. Oh ya, Allah itu tidak pernah tidak tepat ya. Selalu tepat, selalu apa? Pegang janji begitu. Jadi ya yakin ya, tanamkan keyakinan itu. Ya, minta sama Allah untuk memberikan kita keyakinan ya. Keyakinan itu kan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan itu kita dapatkan dengan pertama belajar. Ketika belajar kita tahu dan kita yakin. Tapi itu belum strong yakin. Ya, itu masih level 1 yakin gitu ya terhadap Allah. Ya, level 2-nya apa? Ketika kita melihat orang lain mengalami keajaiban, misalkan kan banyak testimoni keajaiban tuh, wow, masya Allah gitu. Nah, tambah yakin kita bahwa oh mereka praktekkan ilmu yang sama, jurus yang sama, ya. Tapi mungkin mereka sudah keyakinan sudah lebih tinggi daripada kita begitu. Karena memang kalau kita yakin maka keajaiban itu terjadi begitu. Sinyal keyakinan itu lebih kuat gitu ya. Itu juga saya rasakan. Nah, yang ketiga ketika kita mengalami keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan Allah, kita sendiri nih yang mengalami, maka itu keyakinan kita tambah kuat ya, merasanya tuh masya Allah disayang sama Allah ya, merasa bahwa kita diperhatikan, itu menambah keyakinan. Dan dengan keyakinan yang tambah kuat itu masya Allah keajaiban-keajaiban atau tadi ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita eh, sampaikan kepada Allah itu satu persatu terjadi, insya Allah ya. Oke, jadi siap ya teman-teman untuk melatih untuk selalu sadar untuk berpikiran positif. Oke, nah, oke, nih pikiran yang baik itu ternyata juga doa yang baik. Nah, dan Allah sudah janji setiap doa dikabulkannya. Sekarang balik lagi, kita yakin atau yakin banget gitu ya. Nah, usahakan untuk yakin yang setinggi-tingginya ya. Tidak ada cara lain selain kita menjalankan atau mempraktekkan jurus-jurus yang sudah kita dapatkan di magnet rezeki ya. Dan semakin sering kita berlatih,
sesuai dengan keadaan ya, maka itu ya kita jadi ahli gitu loh. Ahli itu dalam arti seperti kalau orang balapan motor gitu kan. Nah, semakin mungkin pertama bisa jatuh gitu kan. Ya, nggak nyaman gitu kan. Tapi karena yakin terus lagi berlatih memperbaiki diri sehingga akhirnya jadi lihai ya. Ada kejadian A, pertama kali adalah pikiran positif dulu. Oke. Wah, terima kasih Allah. Engkau beri aku kesempatan untuk engkau latih. Latih itu ya cuma dua sebetulnya sih. Melatih kita sabar dan melatih kita bersyukur. Dua itu aja ya. Dan itu tadi kalau kita yakin, insya Allah itu hikmah hikmah di balik peristiwa-peristiwa itu luar biasa ya. Baik peristiwa yang membuat kita tambah bersyukur atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita tambah bersabar. Begitu ya. Oke. Ya. Silakan lanjutkan Teh Holi. Ya, nah ini ya kita terus aja berpikir baik ya. Tadi yang saya sudah sebutkan, maka otomatis keajaiban itu selalu menghampiri ya. Jadi lepaskan apa ya perasaan kita itu jangan. Jadi gini, ketika kita ingin sesuatu, terus kita beribadah dan sebagainya, itu karena kita ada maunya kan, itu tidak terasa ringan loh teman-teman. Ya, tidak terasa ringan. Kenapa? Itu tadi karena kita berharap ya. Boleh nggak berharap? Ya boleh aja, tapi kita harus berusaha selain berpikiran baik, berpikiran positif, berbaik sangka sama Allah, satu lagi dari kita harus kita itu eh, apa ya tulus, ya tulus. Jadi eh, bagaimana ya bicaranya ya? Balik lagi ini karena pengalaman ya. Jadi yang saya rasakan gitu ya perubahan itu adalah awal-awal ketika melakukan jurus-jurus di MR itu ada rasa berharap ya Allah itu segera bantu atau Allah itu segera kasih pertolongan dan keajaiban. Ternyata kalau berharap seperti itu malah nggak berasa apa maksudnya eh, gimana ya kayak kita tuh nggak tulus gitu loh sama Allah dan ada rasa akhirnya malu ya ya Allah udah banyak nih dikasih gitu loh sama Allah ini masih gitu apa ya ngarep gitu ya ngarep gitu ya beda jadi kalau ngarep itu sama kita memang bahagia melakukannya karena apa ya eh, ya karena ada rasa nyaman banget gitu di hati ya ketika kita hidup itu selalu sadar bahwa Allah itu melihat Allah itu melihat kita mendengar doa kita gitu kan. Jadi lepaskan aja kita mau apa katakan aja habis itu ya sudah lupakan jangan berharap-harap kapan ya nah itu maksud saya ya kapan ya kok keajaibannya belum belum hadir ya loh kok orang lain duluan ya itu kok dia kayaknya kok dia aja sebetulnya kan kalau misalnya ngaji misalnya jangan itu kita kan nggak boleh ya menilai orang ya jadi ya sudah kita balikan ke diri kita sendiri eh, latih diri kita sendiri untuk untuk ridho ya ridho dengan apa yang Allah berikan. Yakin bahwa itu akan apa namanya diijabah lah semuanya ya. Seperti Pak Nas kan ceritakan sebelumnya kalau punya 10 sebelum tahu MR gitu ya praktek MR dari 10
eh, keinginan gitu, hajat 9, 1 yang terrealisir gitu ya, dijabah, 9 enggak. Tapi setelah praktek ilmu magnet rezeki, hidup dengan cara yang Allah mau, itu luar biasa gitu ya. Apa namanya, dari 10 hajat, 9 hajat tercapai, 1 tidak tercapai. Itu juga ada hikmahnya sebetulnya. Kalau semuanya tercapai, bisa jadi kita menjadi orang yang merasa bisa gitu kan. Padahal kan ini semua yang terjadi sama diri kita adalah karena apa ya, ridho ya Allah, maksudnya memberi kita gitu. Eh, dan kita harus banyak-banyak aja bersyukur gitu ya. Jadi nikmat yang paling asik itu adalah pikiran tenang, hati tenang. Itu rezeki yang terbesar. Kenapa? Karena pada saat kita dipanggil sama Allah, kan dipanggilnya haji wa yang tenang dan ridho. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jadi ya, yuk, yuk teman-teman, kita terus saja berpikir baik ya, sampai kita dipanggil oleh Allah. Ya, saya rasa cukup ya. Apa ya, sharing saya malam ini berdasarkan pengalaman pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa menginspirasi teman-teman. Ya, kalau di ilmu magnet rezeki itu nggak ada tuh sebetulnya senior atau dia duluan. Kadang-kadang yang baru aja mendapatkan banyak sekali, wah istilahnya keajaiban-keajaiban yang luar biasa ya. Jadi teman-teman, ayo kita terus saja belajar, praktek, sampai akhirnya kita nanti kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya. Masya Allah, ini ilmunya Bunda sangat dahsyat sekali ya. Ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Silahkan buat Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi Law of Projection kepada Bunda Oti, saya persilahkan mau ketik di kolom chat boleh, atau mau raise hand atau langsung bertanya kepada Bunda Oti, silahkan ya. Saya mulai dari siapa nih? Ada yang on kamera, silahkan. Kalau bersedia, mungkin Bunda Mariani akan bertanya, silahkan. Dan info terdekat ya, ini info terdekat untuk hari Sabtu ya. Di hari Sabtu kita ada acara seminar hybrid magnet rezeki ini ya. Bunda Oti ini kayaknya mau jauh nih pergi ke kota Nah, ke ke kota Lembang, Bandung ya, ke Lembang ya. Jadi ke kebetulan, Lembang. iya kebetulan ada acara keluarga sudah jauh-jauh hari kita rencanakan gitu kan. Jadi sampai yang dari Padang aja datang. Jadi akhirnya tadinya saya pikir ya, ya sudahlah. Artinya saya tidak diizinkan untuk mengadakan SHMR, THMR di Jati Sampurna ya. Tiba-tiba suddenly mak beduduk itu Allah kasih saya ilham. Ya di Bandung aja, kamu ke Bandung ya ke Bandung lah, sharing di sana gitu kan, alirkan ilmu di sana. Saya bilang, oh iya Bandung ya Allah. Nah saya kontak, ini juga keajaiban gitu ya. Saya kontak Bunda Dina, Bu Dina gini 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 saya ceritakan. Oh ayah di Bandung, di Lembang. Alhamdulillah, saya memang acaranya di Lembang gitu kan. Wah alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata Kak Lilis yang biasa dengan Kang Toha itu sendirian karena Kang Toha baru baru pemulihan ya. Jadi seneng banget. Jadi saya bilang ya Allah, memang itulah Allah ya, luar biasa gitu. Ya saya kan memang inginnya setiap ada assignment TMR saya nggak mau absen karena itulah waktu kita untuk mengalirkan ilmu kita gitu ya.
Nah, ternyata, aduh, ini saya gimana ini? Membahagiakan, memuliakan keluarga besar atau membahagiakan dan memuliakan para peserta gitu kan. Terus akhirnya bismillah keluarga dulu gitu kan. Nanti bulan depan lah September saya mulai isi lagi. Alokasi saya ide. Ting, Bandung. Kamu ke Bandung ya di Bandung lah. Atau pas kontak, ting, Lembang ada. Masya Allah, seneng banget ya. Itu Luar teman-teman kayak biasa. gitu. Mm-mm. LOP berarti itu kan salah satu LOP juga ya? Saya memang pernah mikir gini, ngeliat teman-teman itu pada eh, pergi kemana-mana gitu ya, tidak di tempat saja. Misalkan ada yang tadinya di Jakarta, terus pergi ke Jogja gitu kan, ngisi di sana dan sebagainya. Saya bilang ini, ih, teman-teman setemer keren-keren nih. Ya Allah, saya juga mau dong. Gitu. Saya juga mau dong gitu kan. Eh, ini kejadian ini, Masya Allah. Saya bilang, ya Allah, sujudnya bisa di itu juga, ngalurin ilmu bisa juga di Lembang ya. Terus saya ber-LOP juga nih. Nah, ber-LOP, ya Allah, senang sekali. Ya kalau boleh saya juga mau gitu. Mungkin setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ke tempat lain. Gitu. Off dulu sebulan di tempat saya. Pergi dulu kemana gitu. Mudah-mudahan. Ya udah, saya sudah lepaskan, saya udah doa, lepaskan aja. Nanti insya Allah juga ya insya Allah dijabah. Yakin. Dan yang hadir di sini apakah sudah daftar nih di SHMR terdekat ya? Ya di Karawang ada di Teluk Jambe bersama Pak Mirdan ya, di Galuh Mas Pak Mirdan dan Ustadz Imam ya, Ustadz Imam Hambali serta Bunda Tiara. Nah, kalau yang di Karawang Barat ada Bunda Bunda Dwi ya, Bunda Dwi dan Bunda Siti Duriah itu ya. Dan kalau yang di Bekasi ada Dokter Kris dan teman-teman ZMR yang lain serta di Cikarang di Japa Peles itu ada Pak Agus ya, Pak Agus di Cikarang serta di mana lagi Setu ya, di Setu ada Bunda Tiah Mutiah ya, beliau juga selalu standby mengikuti SHMR tanpa absen itu insya Allah ya, semuanya juga insya Allah terus apa eh, berkiprah di seminar hybrid. Gimana Bapak Ibu, udah ada yang mau ditanyakan? Boleh diketik di kolom chat. Di masih ada waktu 10 menit. Silahkan. Silahkan Pak Dedi. Ada yang mau ditanyakan? Boleh di on mic, on kamera juga boleh Pak Dedi Jumaidi. Ya, terima kasih Bunda kesempatannya. Perkenalkan saya Dedi, saya ikut SHMR di Japa Flash Pak Agus ya, ZTMR-nya. Dan alhamdulillah udah banyak sih yang bisa dirasakan dari ilmu MR ini. Cuman mengenai LOP saya ingin banget lebih tahu gitu kan mengenai ketika kita memiliki sebuah hajat tersebut, apakah terus-terusan kita apa namanya kayak semacam memancarkannya gitu. Apa cukup di sholat hajat kita aja atau ketika kita sholat taubat kita lakukan LOP tersebut hanya sekali itu saja atau bagaimana tuh Bunda kira-kira? Mohon pencerahannya Bunda. Oh, Ya, terima kasih Pak Dedi. makasih. Silakan Bunda Oti. Ya, makasih Ya, Pak Dedi. silakan. Ya, jadi gini, kalau kita punya hajat, itu kita juga bisa apa namanya selain kita pikirkan ya hajat kita itu, kita bayangkan hajat kita itu, ada juga kan yang menuliskannya, terus pakai gambar dan sebagainya. Itu cara ya. Tapi yang pertama adalah yakin, yakin, harus yakin betul gitu ya. Yang kedua adalah eh garpu tala juga minta sama Allah. Jadi garpu tala itu bukan hanya ketika kita ada persoalan ya, ya. Karena kalau gini, garpu tala itu kan kita lakukan ketika kita biasanya ada persoalan. Karena
Kalau ada persoalan tuh hati kan kita tidak nyaman gitu kan. Maka untuk menyamankannya kembali, menenangkan, kita sholat tobat, lalu garpu tala dan menzikirkan ayat syifa itu, ya kan Pak? Nah, untuk tadi kan Bapak tanya, bagaimana dengan keinginan kita? Apakah kita terus-terusan? Artinya apa? Bapak juga kan nggak merasa nyaman kan karena kepikiran kan dengan impiannya kan? Nah, artinya ada galau juga kan di situ, ketidaknyamanan. Lakukan aja hal yang sama, ya. Kita sholat tobat, kemudian zikir, ya. Apa namanya? Lakukan istighfar, ya kan? Kalau kita mau rezeki banyak-banyak aja istighfar, gitu kan? Nah, terus yang kedua, sholat tobat, lalu garpu tala, ya. Jadi garpu talanya, ya Allah, saya punya hajat sedemikian rupa, gitu ya. Curhatlah sama Allah, oke? Minta ayat syifanya. Setelah itu zikirkan ayat syifanya. Habis itu lepaskan aja, kan kita udah pesen, udah minta sama Allah. Ya udah jangan ngerengek-ngerengek mulu, biarin aja Allah yang atur begitu. Biarkan Allah yang atur. Kapan tolongannya atau keajaibannya itu datang kepada kita. Itu Pak, ya. Insya Allah bisa menjawab pertanyaan Bapak. Baik Bunda, terima kasih banyak Bunda. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu buat Bunda. Amin. Amin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya dari kegelisahan ya itu dari Pak Dedi. Mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, boleh diketik di kolom chat atau langsung raise hand. Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin dari Bunda Oti, silahkan ada closing statement ya. Silahkan Bunda. Baik, sebentar. Baik ya, sudah tidak ada yang bertanya ya. Oke, ini untuk law of projection, ya jurus law of projection, betul bahwa apa yang kita pikirkan itu akan tervibrasi ya ke alam semesta. Nah, jadi memang kita harus selalu berpikiran positif ya, terutama berpikiran atau berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Jangan pernah kita ragu ya atau nggak yakin dengan Allah gitu. Kenapa? Ya, coba hitung-hitung berapa banyak yang sudah Allah beri kepada kita. Kita hidup di Indonesia dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada. Coba kalau kita misalkan ditakdirkan hidup di daerah yang sedang ada persoalan-persoalan. Nah, itu saja kan sudah kita harus syukuri. Kedua, kita sehat selalu. Yang ketiga, kita dituntun oleh Allah untuk mengenal ilmu ini. Insya Allah ya teman-teman, luar biasa ilmu ini. Okay. Kelihatannya mudah ya, banyak loh yang ilmu magnet rezeki, gitu kan. Ya pantesan ya Allah itu bertanya, kenapa kamu tidak percaya, gitu kan? Ada kan di Quran suratmu itu kan, kenapa tidak percaya, gitu kan? Nah, ternyata memang di luar itu masih banyak orang yang tidak percaya, gitu lah. Ya, saya pernah ngalamin, saya bilang Allah itu eh, Allah tuh bekerja itu hitungannya detik. Gak perlu itu kita, kalau memang Allah berkehendak sekarang ya sekarang. Saya diketawain loh ngomong kayak gitu. Dalam hati saya, ya Allah, saya doakan orang itu. Ya. Dan ternyata memang Allah tunjukkan bahwa apa yang saya ucapkan itu benar gitu. Ya alhamdulillah lah. Eh, Akhirnya adalah orang-orang dekat saya yang akhirnya merasa bahwa oh iya betul yang diucapkan oleh
atau yang disampaikan oleh Oti gitu kan. Jadi yuk teman-teman, kita fokus aja. Kita fokus untuk selalu menjaga pikiran kita ya. Karena itu adalah rahasia untuk kita mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah. Dan jangan lupa pula bahwa setiap jurus di magnet rezeki itu saling berkaitan, tidak berdiri masing-masing, saling berkaitan. Jadi seperti law of projection ya, kita juga harus buka perisai, itu paling penting ya, buka perisai, kemudian disiplin kata gitu, dan istighfar banyak-banyak ya, istighfarlah banyak-banyak gitu ya. Jadi pasti mungkin teman-teman juga pernah ya baca kisah tentang seseorang yang punya banyak hajat, terus dia banyak istighfar, penjual roti ya, kemudian salah satu hajatnya adalah ingin bertemu dengan salah satu imam ya saat itu ya, saya nggak ingat namanya siapa imam itu. Ternyata imam itu bermimpi untuk pergi ke suatu daerah di mana si tukang roti itu tinggal. Nah, lalu imam pergilah ke sana gitu kan. Karena dia tahu ini Allah tuh mau saya ke sana, ada apa ya saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi ya sudah, berbaik sangka sama Allah, pergilah ke sana. Ya, pergi ke sana, kemudian beliau sholat di masjid, lalu istirahat di masjid, tapi terus disuruh pergi oleh penjaga masjidnya. Nah, akhirnya dipersilahkan datang menginap di tempat tukang roti. Dan imam ini mendengar si tukang roti ini istighfar terus gitu, istighfar terus. Ditanya, kamu istighfar terus gitu ya, kenapa? Ya pokoknya dia senang istighfar. Ternyata memang rezekinya atau keajaiban-keajaiban yang Allah berikan tuh banyak ya. Beliau cerita, terus beliau bilang, tapi ada satu katanya, hajat saya yang belum diijabah gitu. Apa gitu? Ingin bertemu dengan imam yang ada di depannya. Masya Allah ya. Jadi berbaik sangka dan banyak-banyak istighfar. Minta aja, minta. Apa aja minta. Oke. Dan bersabar. Jadi yuk teman-teman kita praktekkan ya. Apapun jurusnya, praktekkan. Gitu. Insya Allah kita semua lebih didekatkan pada Allah, dan insya Allah keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita dikabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini cukup itu ya, Teh Holly ya. Terima kasih Bunda Oti atas waktunya, atas ilmunya malam ini. Ilmunya luar biasa, dahsyat sekali ini tentang law of projection ya. Sebelum kita tutup, saya doakan untuk semua yang hadir di Zoom malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu maupun yang nanti mengulang di YouTube. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimurahkan urusannya, dimudahkan, dilapangkan hatinya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-solehah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dengan tema yang berbeda dalam acara kajian online Magnet Rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ilmunya Bunda Oti, Bunda Holly semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya, selamat beristirahat. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak teman-teman.